Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu di Lumajang meninggal saat nonton sound horeg dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan. Pabrik beras premium oplosan di Sidoarjo digerebek polisi. Dalam sehari bisa memproduksi 14 ton beras premium oplosan. Petugas damkar di Lamongan mengevakuasi balita berusia 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil. Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun asal Lumajang meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg di desa setempat. Bupati Lumajang berjanji akan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan yang melibatkan pelantang suara super besar tersebut. Perayaan Hari Kemerdekaan dengan festival sound horeg di Lumajang memakan korban. Anik Mutmainah, 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, meninggal dunia saat menonton sound horeg. Peristiwa bermula saat korban menonton bersama kakaknya Sofia di desa setempat. Saat itu korban mengaku pusing dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Menurut keluarga duka, korban memang suka menonton sound horeg. Atas kejadian ini, pihak keluarga mengaku pasrah. Memang pastinya istri saya kan memang meninggalnya gitu kan gitu. Tadi dibilang kalau ngomong nggak bahaya, nggak masuk akal lah. Bilang tahu semua bahaya memang gitu loh. Itu aja kalau misalnya saya itu. Ya. Tapi keluarga ikhlas ini ya. Ya, bagaimana lagi ya? Terus harapan ke depan apa Pak? Ya biasa, jalan salon itu nggak terlalu sederhana lah, mau terlalu keras-keras kayak gitu. Pihak Rumah Sakit Umum Pasirian belum bisa memastikan apakah korban meninggal akibat serangan jantung atau akibat menonton sound horeg. Kondisi korban saat masuk ke rumah sakit sudah meninggal dunia. Kami tidak bisa berspekulasi karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau dari pemeriksaan, ketika pasien sampai di IGD memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika kita ingin melakukan bantuan hidup dasar, memang pasiennya sudah tidak ada refleks-refleks kehidupan seperti itu. Jadi kita nyatakan meninggal dunia pada jam tersebut. Sementara Bupati Lumajang Indah Amperawati bertakziah ke rumah duka dan memberikan santunan. Bupati menyatakan akan berkoordinasi dengan polisi dalam mengevaluasi rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang menggunakan sound horeg. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian ya. Ada batasan mungkin ya? Ada Ya, batasan-batasan. jadi di dalam perizinan itu sudah ada batasan benarnya. Sudah ada batasan-batasan yang itu berdasarkan fatwa MUI. Ini kan nanti mesti banyak untuk event-event karnaval ke depannya ini Bunda. Nanti untuk memperketat itu nanti apa di rapat koordinasi itu? Ya, jadi segera kami lakukan koordinasi dengan Pak Kapolres. Selanjutnya, masyarakat diimbau untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI dengan bijaksana dan tetap menjaga kondusivitas lingkungan agar kemeriahan peringatan tersebut tidak ternodai dengan kejadian yang tidak diinginkan atau membawa korban. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Sebuah truk gandeng bermuatan tetes tebu mengalami patah sambungan kemudian terguling saat melintas di jembatan layang di Kota Malang. Truk menimpa sejumlah pemotor hingga menyebabkan 4 pengendara motor luka-luka, salah satunya mengalami luka berat. Truk tangki gandeng bermuatan tetes tebu ini terguling di flyover Mergosono, Kota Malang. Truk tersebut mengalami patah sambungan sehingga terpisah antara induk dan gandengan truk. Gandengan truk sempat berjalan mundur sekitar 10 meter hingga menabrak pembatas jalan, kemudian oleng ke kanan dan terguling, hingga menabrak 3 kendaraan roda 2 dari arah berlawanan. Akibatnya 4 orang pemotor mengalami luka dan salah satunya mengalami luka berat. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk mendapatkan perawatan medis.
Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan itu mengakibatkan tetes tebu dalam truk yang terguling tumpah hingga menyebabkan jalan menjadi licin dan kemacetan hingga 2 km. Pada saat gandengannya ini terputus, mundur ke belakang, kemudian menghantamlah batas jembatan flyover yang dimana pada saat itu masih bermuatan cairan tetes tebu, hampir 80-90% masih ada cairan di tangki ini yang kemudian setelah menghantam bertumbur dengan pembatas flyover yang kemudian terguling. Setelah terguling, ada bertumbur dengan 3 kendaraan R2 yang dari arah berlawanan. 3 kendaraan R2 ini ada 4 orang korban, yang dimana satu masih indikasi 1 orang ini luka berat, luka ringan atau luka berat, yang kemudian yang 3 yang lainnya adalah luka ringan. 3 mobil damkar dikerahkan untuk membersihkan jalan dari tumpahan tetes tebu. Kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Malang Kota. Nur Ramadan melaporkan dari Malang.